Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai belajar temanya, marilah kita berdoa dulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 8. Daerah tempat tinggalku. Subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4 saja ya. Dan siapkan buku tema kalian, buka halaman 141. Baiklah anak-anak, bahasan kita hari ini ada 3 hal. Yang pertama, yaitu kita akan belajar mengenai keragaman karakteristik individu. Nah, karakteristik individu itu apa saja ya kira-kira? Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Kemudian yang kedua, kita nanti juga akan belajar mengenai cerita fiksi, ada yang di buku tema kalian. Kemudian yang ketiga, mengenai kegiatan ekonomi. Kalian pasti masih ingat ini, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi itu dan jenis-jenisnya apa saja. Nah, kita akan mulai bahasan kita yang pertama, yaitu mengenai keragaman karakteristik individu. Nah, anak-anak, kita mulai yang pertama, yaitu keragaman fisik individu. Nah, apa saja sih keragaman fisik individu itu? Yang pertama yaitu keragaman warna kulit. Nah, seseorang itu ada yang warna kulitnya putih, ada yang memiliki kulit warna hitam atau sawo matang. Nah, kalian termasuk warna kulit yang mana nih? Coba perhatikan kulit kalian. Kalau Ibu Ulan, jenis kulitnya yang sawo matang. Kemudian yang kedua, tinggi badan. Nah, tinggi badan seseorang ini berbeda-beda anak-anak. Tidak sama. Bahkan kalian sendiri dengan teman kalian yang sama-sama kelas 4 itu pun tidak memiliki tinggi badan yang sama. Pasti antara anak S1 dengan anak yang lain memiliki tinggi badan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, warna atau bentuk rambut. Nah, rambut kalian coba perhatikan rambutnya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Ikakah atau lurus atau bergelombang ya? Setiap teman kalian atau setiap anggota keluarga kalian pasti ada yang berbeda. Kemudian yang keempat, bentuk iris mata atau iris itu yang kalau di mata kalian yang biasa warnanya hitam. Adakah orang yang warna iris matanya berbeda? Ada yang warna coklat, ada yang warna biru, tapi tidak ada di Indonesia ya. Yang warna biru itu adanya di luar negeri, orang-orang luar negeri. Kalau orang Indonesia kebanyakan warna hitam, tapi ada teman kalian juga yang memiliki warna coklat matanya. Nah, coba kalian bisa saling memperhatikan nih dalam anggota keluarga kalian, perhatikan mata ayah atau ibumu atau kakak atau adikmu, warna iris matanya warna apa kira-kira. Kemudian yang kelima, bentuk hidung. Nah, bentuk hidung ini bermacam-macam, ada yang hidungnya mancung, ada hidungnya mancung ke dalam. Kalian termasuk jenis atau bentuk hidung yang seperti apa? Setiap orang pasti beda-beda. Kemudian yang keenam, ada yang berbadan besar dan ada pula yang berbadan kecil. Kalau Bu Ulan kira-kira masuk yang mana nih kira-kira ya? Berbadan besar atau kecil ya? Nah, ternyata Bu Ulan termasuk seseorang yang berbadan besar. Coba perhatikan tuh, ayah ibumu atau keluargamu pasti berbeda-beda bentuk badannya, ada yang besar dan ada yang kecil. Dan untuk bahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat keragaman karakteristik individu seseorang ya. Bagaimana cara kita memahaminya? Kenapa sih kok seorang itu berbeda fisiknya dengan kita? Nah, apa sih manfaatnya untuk kita? Nah, yang pertama manfaatnya yaitu untuk menumbuhkan sikap saling menghargai antara
antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua, agar mewujudkan kebersamaan antar individu dalam bermasyarakat. Yang ketiga, agar mempererat rasa persaudaraan dengan toleransi antar individu. Yang keempat, munculnya sikap saling melengkapi sesama individu. Dan yang kelima, menciptakan kerukunan dan ketentraman dalam masyarakat. Nah, kelima ini adalah manfaat dari keragaman fisik individu di lingkungan masyarakat. Ternyata manfaatnya sangat banyak, menumbuhkan sikap saling menghargai, kebersamaan, rasa persaudaraan, sikap saling melengkapi, dan menciptakan hidup rukun. Kita sampai di bahasan yang kedua, kita akan membahas sebuah cerita fiksi lagi ya. Untuk cerita yang hari ini kalian akan pelajari yaitu mengenai Cindilaras, gitu ceritanya. Kalau kemarin kalian belajar cerita angsa dengan telur emas Aesop ya. Nah, kalau hari ini kita belajar mengenai Cindilaras. Bagaimana cerita Cindilaras itu? Nah, anak-anak, ini adalah cerita Cindilaras. Seperti apa ceritanya? Ya, nanti kalian baca ya, karena setelah ibu beri cerita ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian kerjakan ya. Ini bisa di screenshot nanti kalau di HP. Ini untuk lanjutan cerita dari Cindilarasnya ya. Nanti kamu baca sampai selesai. Anak-anak, jika kalian nanti sudah selesai membaca cerita dari Cindilaras, kalian kerjakan 5 soal yang ibu tuliskan ini ya. Yang pertama, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindilaras? Kemudian siapakah yang menjadi tokoh pembantu dan tokoh tambahan? Kemudian yang ketiga, siapa yang berperan sebagai tokoh antagonis? Kemudian mengapa tokoh tersebut dikatakan berperan antagonis? Dan yang kelima, apa lawan dari tokoh antagonis? Tuliskan contoh tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindilaras. Anak-anak, kita sudah sampai di pembahasan materi yang ketiga, yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Apakah kalian masih ingat apa itu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ada 3 kegiatan ekonomi, apa saja? Yang pertama adalah kegiatan produksi, kemudian yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Masih ingat kalian ya? Nah, anak-anak, untuk memenuhi kehidupan kita atau kebutuhan kehidupan kita harus bekerja. Nah, kalian tahu nggak apa pekerjaan ayah dan ibu kalian? Pasti tahu nih, atau pekerjaan kakak kalian yang sudah bekerja pasti mengerti apa jenis-jenis pekerjaannya. Nah, ibu akan menjelaskan jenis-jenis pekerjaan ya. Yang pertama yaitu pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang dan pekerjaan itu ada yang menghasilkan jasa. Jadi jenis-jenis pekerjaan ada 2 ya, yang menghasilkan barang dan menghasilkan jasa. Nah, apa itu pekerjaan yang menghasilkan barang? Pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Contohnya apa? Petani. Nah, petani menghasilkan padi, itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan barang ya. Kemudian nelayan, peternak, penjual kue, pengrajin. Nah, kalau yang kedua pekerjaan yang menghasilkan jasa, itu adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Contohnya kayak Bu Ulan nih, guru. Ini Bu Ulan memiliki pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kemudian dokter, tentara, seniman, polisi juga bisa masuk itu ya. Nah, ini ada 2, nanti dihafalkan. Nah, kita lanjutkan. Tugas kalian yang kedua apa ya? Nah, tugas kalian yaitu menentukan jenis pekerjaan yang ada di daerah tempat tinggal kalian.
Ini sudah Ibu siapkan tabelnya ya, Ibu bikinkan tabel. Ini kalau nanti bikin tabel di buku tulis saja ya. Jadi nanti kamu perhatikan ini jenis pekerjaannya apa saja. Ibu siapkan 1 sampai 10 pekerjaan. Nah, nanti kamu pilih petani itu termasuk kelompok jenis pekerjaan yang mana ya, yang menghasilkan barang atau jasa. Kalau menghasilkan barang ya kamu selesai di sini, ditentang kasih tanda seperti. Kemudian jika menghasilkan jasa ya tentangnya di sini seperti itu ya. Anak terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu.